Aku supir taksi di Singapura. Orang bilang pekerjaan ini cuma antar jemput penumpang dan cari nafkah. Tapi mereka salah. Di malam hari, ada hal-hal yang jauh lebih menakutkan dibanding macet atau penumpang mabuk. Malam itu aku sedang terburu-buru pulang untuk makan malam reuni keluarga. Jalanan sepi, tak ada hambatan. Aku merasa beruntung. Apalagi barusan, aku membeli angka 4D berdasarkan plat mobilku. Entah kenapa, ada firasat kuat bahwa aku akan menang. Saat melewati perempatan, aku melihat seorang gadis muda berdiri di trotoar. Ia mengenakan baju pucat dan melambai. Tapi aku tak berhenti. Aku ingin cepat sampai rumah. Beberapa menit kemudian, aku melihatnya lagi. Gadis yang sama. Di lokasi berbeda, melambai lagi. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Aku tetap melaju, tapi tak lama, aku melihatnya untuk ketiga kalinya berlari mengejar mobilku. Ia berlari terlalu cepat, tak masuk akal. Aku tak menoleh lagi. Aku cuma ingin segera sampai rumah. Beberapa hari kemudian, saat sedang menyetir malam-malam, aku merasa mobilku menabrak seseorang. Refleks, aku injak rem. Aku turun dan memeriksa. Tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada tubuh, tidak ada darah, tidak ada bekas benturan di mobilku. Besoknya, aku lapor ke polisi karena tak bisa tidur. Tapi penyelidikan mereka membuatku makin kacau. Mr. Tan, kata petugas itu, gadis yang Anda maksud tidak mati karena kecelakaan. Dia meninggal 3 hari lalu karena luka tusukan. Dan tak ada bukti bahwa mobil Anda menabrak siapapun. Kupikir aku gila kalau bukan dia yang kutabrak. Lalu siapa? Hari berikutnya, istriku menelepon. Tan, kita menang. Angka 4D. Kamu keluar. Hadiah pertama, $100.000. Harusnya aku senang, tapi malam-malamku dipenuhi mimpi buruk. Aku melihat gadis itu duduk diam di kursi belakang taksi, menatapku. Matanya kosong. Tubuhku mulai dipenuhi luka gores. Dokter tak bisa menjelaskan kenapa. Aku makin lemah, seolah aku sedang membayar sesuatu. Seorang teman berkata, mungkin dia tidak bisa menemukan pembunuh aslinya. Jadi dia cari tumbal, dan kamu jadi pengganti. Akhirnya, aku menyumbangkan semua uang hadiah itu ke panti sosial. Istriku marah besar. Kamu gila. 100.000 dibuang begitu saja. Bagaimana masa depan anak kita? Tapi aku tahu, kalau uang itu tetap bersamaku, aku akan mati. Setelah uang itu hilang, mimpi buruk berhenti. Luka-luka menghilang. Tapi hanya sebentar. Beberapa minggu kemudian, istriku menang undian 4D. Ia temukan nomornya di koran pembungkus sayur. Seperti ditakdirkan. Dan setelah itu, dia berubah. Ia mengenakan pakaian aneh, berhias seperti orang lain. Rambutnya ditata berbeda. Ia berjalan malam hari tanpa sadar. Wajahnya kosong. Dan malam itu, dia hampir melompat dari balkon. Aku histeris. Tapi saat uang undian itu kami sumbangkan, ia kembali normal dan tidak ingat apapun. Aku tak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kami tidak pernah membeli angka 4D lagi, tapi teror belum usai. Suatu malam, aku mengantar penumpang pulang. Di tengah perjalanan, dia memanggil namaku. Tan, kau ingat aku? Aku, teman lamamu. Aku terdiam. Pria itu sudah meninggal 20 tahun lalu. Di mana kamu saat aku mati? Tanyanya. Dia bilang, tubuhnya ditemukan 4 hari setelah kematian. Tak ada yang menghadiri pemakamannya. Ia masih bergentayangan, menungguku. Bantu aku tenang, katanya. Carikan pendeta, lakukan upacara. Aku ingin pergi. Sebagai balasan, dia memberiku angka 4D terakhir. Dan angka itu keluar sebagai pemenang. Tapi kali ini, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku mengupah pendeta, menyelesaikan upacara untuknya. Dan sejak itu,
dia tidak pernah muncul lagi. Aku tidak tahu apakah semua ini nyata. Mungkin ini hanya permainan pikiran. Mungkin aku punya indera keenam yang disebut orang sebagai SP. Tapi satu hal aku percaya, uang dari dunia lain tidak pernah gratis. Selalu ada yang harus dikorbankan. Dan terkadang yang dikorbankan adalah jiwamu sendiri.